Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kembali pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan tauhid. Hadis yang ke-25, An Ubay bin Ka'b qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbur riha, janganlah kalian menghina, mencela angin. Fa idza ra'aitum ma takrahun, kalau kalian melihat apa yang kalian benci, faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih, ya Allah, aku minta kepada Engkau dari kebaikan yang dibawa oleh angin ini, wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan yang ada di dalam angin dalamnya, dan kebaikan dengan apa ia diperintahkan. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih, dan aku berlindung kepada Engkau dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi, dari kejelekan atau keburukan yang ada di dalamnya dan kejelekan yang dibawa, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah hormati Allah tabaraka wa taala, ar-rih, rih itu adalah al-hawa'ul masiru bainas sama'i wal ardh. Ar-rih itu adalah angin, hawa yang berjalan di antara langit dan bumi. Wasabbu, adapun as-sab huwa syatmu, yaitu celaan, mencela. Hukum mencela angin ada dua pendapat para ulama. Yang pertama adalah al-karaha, makruh, hukumnya adalah makruh. Yang kedua adalah at-tahrim, haram. Wa huwa ar-rajih, dan hukum haram inilah yang tepat, karena dalam hadis di atas ada larangan, sedangkan larangan dalam usul fiqh itu berfaedah haram, kecuali ada hadis-hadis yang lain yang menurunkan hukumnya menjadi makruh. Nah, li'anna al-asla fi an-nahyi at-tahrimu wa li'anna ar-riha la ikhtiyara laha. Kenapa haram? Karena angin itu tidak punya keinginan, tidak punya pilihan. Wa inna ma yujriha Allahu azza wa jalla kama yasha'u. Angin itu dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angin itu dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, itu kehendak Allah tabaraka wa taala. Fasabbuha yushbihu sabbad dahri. Kemudian mencela angin seperti sama saja seperti mencela masa, seperti yang sudah kita bahas di pekan yang lalu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tasubbud dahra wa ana ad-dahru. Janganlah kalian mencela masa dan saya adalah masa. Maksudnya uqallibul laila wan nahar. Sayalah yang membolak-balikkan malam dan hari itu. Nah, dari sini kalau kita mencela angin
maka sama saja kita mencela penciptanya, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini hukumnya haram. Misalnya kalau kita melihat ada angin kencang, kemudian dalam hati kita angin ini akan merugikan kita, maka segera baca doa. Doa yang ada pada hadis ini, Allahumma inni as'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa a'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Nah, itu doanya. Ya. Dan bisa dipastikan kita jarang baca ini jemaah. Ya. Kalau ada angin kencang, angin puting beliung dan seterusnya, dan kita beranggapan dalam hati kita ini, nanti rumah saya akan ini, akan hilang atapnya, ada angin puting beliung dan seterusnya, maka baca doa ini. Ya. Insyaallah dengan doa ini Allah akan menjauhi apa yang kita khawatirkan. Nah. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga. Sebelumnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dia berkata, "La tasubbuha." Janganlah kalian mencela angin. Fa inna ma taji'u birrahmah wa taji'u bil azab. Karena angin itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kadang untuk membawa rahmat, kasih sayang. Kadang kita sangat butuh angin, jemaah. Ya. Walaupun misalnya matahari tidak terlalu terang sinarnya di suatu hari misalnya. Dari situ kita akan butuh angin. Ya, kita akan butuh angin untuk mengeringkan, setidaknya bisa mengeringkan pakaian. Nah, kita sangat butuh angin, jemaah. Jadi angin itu kadang mendatangkan rahmat, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yaitu membawa rahmat. Wa taji'u bil azab, dan kadang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan angin itu jadikan sebagai siksa. Ya. Walakin qulu, akan tapi katakanlah, kalau kita melihat angin besar, Allahumma ja'alha rahmah. Ya Allah, jadikanlah angin ini rahmat. Kemudian wala taj'alha 'adzaban. Janganlah engkau jadikan ia sebagai siksa, azab. Nah, pakai bahasa Indonesianya enggak mengapa aja. Kalau kita melihat angin besar. Nah, dan ada dari umat terdahulu seperti kaum 'Ad. Mereka disiksa dengan didatangkan angin besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad itu dibinasakan Allah Subhanahu wa taala dengan rih sarsarin, dengan angin yang sangat kencang, angin yang sangat kuat, dahsyat. Nah, ini taji'u bil azab, membawa siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah yang ketiga, laisa min sabbir rihi an tusafa bisyiddah. Bukan termasuk mencela angin kalau kita mensifati angin itu dengan keras, kencang dan seterusnya. Mungkin kita mengatakan, kok anginnya sekarang kencang sekali ya. Nah, ini bukan termasuk sab, ya. Namun termasuk ikhbar, ya, hanya mengabarkan saja. Dan dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati angin itu dengan ada angin yang kencang. Seperti tadi, wa ma'adu fa'uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Nah, tidak termasuk mencela. Kemudian yang keempat, hukmu la'nil makhluqati fihi fawaidu. Hukum mencela atau melaknat makhluk, ya, baik yang benda, makhluk, ya, benda maupun yang tidak. Di sini ada beberapa faedah tentang hal ini. Yang pertama adalah al-la'nu lahu ma'anin. Laknat itu ada beberapa makna. Laknat itu, jadi yang namanya laknat itu bukan hanya dikatakan laknat kalau ada kalimat laknat, ya.
Nah, di sini akan tampak. Ya, yang pertama adalah al-la'nu minallah. Kalau laknat itu dari Allah Subhanahu wa taala, maksudnya Allah yang berlaknat, Allah yang melaknat, ya. Huwa tardu min rahmatillah. Maksudnya adalah dia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau seseorang itu sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan jauh dari kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Akan jauh. Seseorang yang jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka akan dekat dengan kemurkaan Allah tabaraka wa taala. Nah, di antaranya apa? Ad-dunya mal'unatun wa ma fiha. Dunia dan isinya ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari rahmat Allah tabaraka wa taala, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Illa 'aliman aw muta'alliman wa ma wala. Kecuali orang-orang yang alim, orang-orang yang mengajarkan ilmu, dan orang-orang yang pelajari ilmu, dan orang-orang yang senantiasa berzikir, beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ini yang akan terhindar dari laknat. Jadi dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya siapa saja yang memprioritaskan hidupnya untuk dunia, maka tentu dia akan mendapatkan kegalauan, kesedihan, ya. Karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jauh dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Maka bersyukurlah kita jemaah. Ya, masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang berilmu sebagai penuntut ilmu. Nah, jadi kita termasuk orang yang dijauhkan dari rahmat, dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-la'nu minal khalqi. Kalau ada makhluk yang melaknat, ya, misalnya orang tua melaknat anaknya, ya zambillah. Kemudian ada orang yang melaknat hewannya, kendaraannya, misalnya. Ya'ti ala ma'nayain, maka artinya ada dua. Ya, maknanya ada dua. Kalau makhluk itu melaknat, seperti Nabi SAW melaknat orang-orang kafir misalnya, atau para sahabat dan kita juga melaknat orang lain misalnya, maka artinya ada dua. Yang pertama, bimakna du'ai bitardi wal ib'adi an rahmatillahi, yaitu maknanya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang dilaknat atau sesuatu yang dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Itu arti laknat makhluk. Yang kedua, bimakna sabbi wasyatmi. Nah, ini dia. Makna laknat yang kedua adalah celaan. Ketika kita mencela, ya, mengatai seseorang dengan perkataan yang enggak, yaitu sebuah celaan, yang itu adalah sebuah celaan, maka itu namanya laknat. Ya. Dan sekarang sangat mudah sekali orang-orang melaknat temannya sendiri pun dilaknat, ya. Bahkan ada anak yang melaknat orang tuanya misalnya, dan masih banyak lagi, ya. Seperti kata-kata hewan itu dengan mudahnya melewati lisan seseorang di zaman sekarang. Ya, kalau zaman dahulu itu sangat-sangat termasuk yang terhina, orang-orang terhina. Ya, ketika lisannya itu berkata anjing, berkata babi. Ya, namun di zaman sekarang itu panggilan-panggilan, dan itulah ciri dekatnya hari kiamat. Ya, dan pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, di antara ciri dekatnya hari kiamat adalah itu. Orang-orang akan berkata kotor, ya, akan banyak orang-orang yang berkata kotor, dan itu dianggap biasa. Dan sekarang udah dianggap biasa, teman sendiri udah dipanggil seperti itu, dan dipanggil ini enjoy aja, diam-diam aja, ya, bahkan saling balas nanti. Nah itu laknat, itu termasuk laknat. Kama qila ya Rasulullah, kama qila ya Rasulullah, sebagaimana dalilnya bahwasanya celaan itu adalah laknat, adalah sebagaimana yang dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi. Apakah mungkin wahai Rasulullah seorang anak itu mencela kedua orang tuanya atau melaknat kedua orang tuanya? Mungkinkah seorang anak yang telah dibesarkan oleh kedua orang tuanya kemudian setelah besar dia melaknat kedua orang tuanya? Apa kata Nabi SAW?
Termasuk melaknat kedua orang tua adalah yasubbur rajulu abar rajul. Ketika dia bertengkar dengan seseorang, kemudian bawa nama orang tua, ya, saling cela orang tua. Nah, itu termasuk mencela atau melaknat orang tua kita sendiri. Ya. Nah. Fi hadzal hadits fassara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-la'na bis-sabbi. Dalam hadis ini jemaah, ya, sab atau laknat itu dimaknai dengan celaan. Nah, dengan celaan. Makanya hati-hati jemaah. Kita ketika kita dibuat marah oleh anak kita, ya, jangan sampai kata-kata celaan itu keluar kepada anak kita. Ya, karena itu laknat. Terlebih orang tua jemaah, orang tua. Ya, itu termasuk laknat. Jadi seolah-olah kita mengatakan semoga Allah menjauhkan rahmatnya kepada engkau. Ya, kalau kita mencela anak kita aja. Nah, kemudian selanjutnya yahrumu la'nul hayawanati wal jamadati. Haram hukumnya juga mencela, melaknat hewan-hewan. Kemudian mencela, melaknat jamadat, benda-benda mati. Haram. Lamma jaa, sebagaimana yang telah datang atau terdapat dalam hadis Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala bainama jariyatun ala naqatin. Ketika ada seorang jariyah, budak wanita yang sedang menunggang naqah, sedang menunggang onta betina. Alaiha ba'du mata'il qaum, dan di atas hewan onta tersebut ada sebagian perbekalan, ya, teman-temannya. Idh basurat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tadayaqa bihimul jabal. Dan karena hewan atau onta betina ini membawa beban yang banyak, ya, sehingga ketinggalan, ya, ketinggalan kelompoknya. Tadayaqa bihimul jabal, jadi terhalang dengan jabal, gunung, ya. Kemudian faqalat, jariyah ini mengatakan hal Allahumma al'anha. Hal di sini maksudnya cepat semoga Allah melaknatmu. Gitu. Semoga Allah melaknatnya. Ya, melaknat naqah ini, onta betina ini, karena saking lambatnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bersabda setelah mendengar itu, la tusahibna naqatun 'alaiha la'nah. Jangan sampai naqah, onta betina yang sudah dilaknat ini menemani perjalanan kami. Rasulullah enggak mau, ya, ditemani oleh hewan onta atau hewan yang lain yang telah dilaknat oleh pemiliknya misalnya. Enggak mau, ya, karena tadi jauh dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau seperti itu. Nah, wa huwa madhhabu 'amati ahli ilm. Inilah pendapat mayoritas para ulama. Nah, jadi tidak boleh, haram hukumnya untuk melaknat hewan, kemudian jamadat, benda-benda mati. Selanjutnya jawazu la'nil kuffar ala wajhil umum bil ijma'i hakahu Ibnul Mulaqqin. Boleh melaknat orang-orang kafir secara umum. Ya, bolehnya melaknat orang-orang kafir secara umum. Maksudnya semoga Allah melaknat orang kafir, itu boleh. Perkataan mengatakan semoga Allah melaknat orang-orang kafir, hukumnya boleh. Secara umum, tidak sebut nama, tidak ini. Ya, secara umum.
Ini sebagaimana ijma' para ulama, kesepakatan para ulama. Faedah yang keempat, yajuzu la'nu ghairil muayyan al-muta'alliq biwasfin kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehnya juga melaknat, ya, melaknat tanpa individu, maksudnya tanpa menyebut nama tapi menyebut sifatnya, menyebut perbuatannya. Misalnya sebagaimana contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu sariqa. Semoga Allah melaknat sarik. Semoga Allah melaknat pencuri. Nah, ini secara umum. Yang disebut adalah profesinya, ya, sifatnya yang disebut. Maka boleh kita mengatakan semoga Allah melaknat para pezina, semoga Allah melaknat para pencuri, para koruptor, dan seterusnya. Nah, tanpa menyebut nama. Ini hukumnya boleh. Sebagaimana ini Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, "Hadza dalilun li jawazi la'ni ghairil muayyan min al-usat." Ini dalil bolehnya melaknat perbuatan ahli maksiat. Ya, tanpa menyebut nama. Li'annahu la'nun lil jinsi la li muayyan. Kan ini termasuk laknat jenis, maksudnya sifatnya. Wa la'nul jinsi jaiz, dan ini termasuk yang dibolehkan. Nah. Kemudian yang kelima, sekarang ada khilaf para ulama tentang bagaimana hukum melaknat secara muayyan, secara individu, maksudnya sebut nama dan seterusnya. Yang pertama, jumhur ulama mengatakan, yaitu kesepakatan para mayoritas para ulama mengatakan al-man'u, dilarang. Ya, dilarang. Sebagaimana dalil la'nul mu'min ka qatli. Melaknat seorang beriman, seorang yang beriman termasuk sama saja seperti membunuhnya. Ya, sama saja seperti membunuhnya, membunuh karakternya, membunuh tabiatnya dan seterusnya. Nabi SAW juga bersabda, innal mu'mina laisa bil la'an. Orang yang beriman itu bukanlah orang-orang yang suka melaknat, bukanlah orang-orang yang suka mengumpat, berkata kotor. Walal ta'an, mencela, suka mencela. Walal fahish, yang suka berkata keji. Walal badhi, yang suka berkata kotor. Bukanlah seorang mukmin yang seperti itu. Nah, kemudian pendapat yang kedua, boleh. Ini pendapat sebagian para ulama Hanabilah dan juga Al-Bilqini min Syafi'iyah. Imam Al-Bilqini dari Syafi'iyah. Nah, seperti siapa? Seperti melaknat orang-orang kafir yang mati dalam kekafirannya. Ya, dia sudah mati dalam kekafirannya. Maksudnya mati orang-orang non muslim misalnya, mati dalam keadaan bukan sebagai seorang muslim, kemudian dia disebut namanya, si fulan telah dilaknat, si fulan, semoga Allah melaknat si fulan, misalnya sebut namanya, ya. Namun yang tepat adalah tetap tidak dibolehkan, ya. Bahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, walaupun si orang kafir ini jemaah sudah mati, ya, sudah mati, tetap kita tidak boleh menta'yin dia masuk. Menta'yin maksudnya menegaskan dia masuk neraka, walaupun kita meyakini bahwasanya orang-orang kafir itu tempatnya di neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kenapa? Karena tidak ada dalil orang ini, tidak ada dalil tegas orang ini, ya, secara individu orang ini termasuk kekal dalam neraka, ya. Jadi Nabi SAW dan para sahabatnya dan kita semua Ahlussunnah wal Jamaah juga, ya, tidak boleh memvonis seseorang itu masuk neraka kecuali yang telah divonis oleh Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, ini dalil Syekh Al-Utsaimin rahimahullah
rahimahullah taala. Nah, ini sebagai kehati-hatian. Ya. Walaupun kita harus meyakini emang orang yang mati dalam kafiran khalidina fiha. Namun berkata vonis, nah itu dijauhi. Ya. Kecuali kalau orang ini sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau sifatnya kafir. Ya. Secara nama itu enggak boleh. Kecuali yang telah divonis namanya si fulan, nama si fulan ini neraka dan seterusnya. Ya. Seperti misalnya paman Nabi SAW, itu kan sudah ada dalilnya dalam hadis, ya, bahwasanya dia di neraka. Nah, kemudian selanjutnya perkataan sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ma tala'ana qaumun qat illa huqqa 'alaihimul la'natu." Tidaklah seseorang itu saling melaknat, ya, kecuali huqqa 'alaihimul la'nah. Berhak mereka yang saling laknat itu mendapat laknat. Kalau mereka saling melaknat, ya. Kemudian orang yang bertengkar itu saling melaknat. Emang seperti itulah yang diinginkan oleh syaitan, ya, karena pertengkaran itu dari syaitan, ya, dari syaitan. Begitu juga misalnya yang tadinya dekat dengan temannya, lama-lama ada bertengkar, ya. Kenapa itu jemaah? Itu karena dosa salah satu dari keduanya, ya, dosa dari salah satu keduanya. Makanya harus banyak bertaubat. Begitu juga dengan suami istri, ya, namanya juga kadang ada pertengkaran, keributan di dalam keluarga, ya. Itu adalah harus ingat, ini adalah dosa, entah itu dosa suami atau dosa istri. Nah, makanya kita harus ta'awun 'alal birri wat taqwa. Istri dan suami itu harus saling bantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, harus saling semangat. Ketika si suami, ya, semangatnya mulai turun untuk menuntut ilmu agama, jangan dituruti oleh istrinya. Biarkanlah suamiku ini biar di sisiku terus, misalnya, ya, nggak boleh seorang istri seperti itu. Katanya sehidup sesurga, ya. Nah, kalau sehidup sesurga pasti banyak tantangannya, nggak mudah, ya, kan surga itu mahal. Nah, wa an Salim qala, dari Imam Salim, seorang tabi'i, qala ma la'ana ibnu Umar. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sama sekali tidak pernah melaknat khadiman, pembantu, lahu qad, sama sekali, illa wahidan, kecuali satu orang. Fa'ataqahu, kemudian dia segera, ingat dia bertaubat, kemudian segera memerdekakan pembantu tersebut atau budak tersebut. Nah, inilah hadis yang ke-25. Hadis yang ke-26 dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaqu at-tayru taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana seekor burung, jemaah. Taghdu khimasa, di pagi hari burung itu terbang dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitana, kemudian di sore hari pulang dalam keadaan perut kenyang. Nah, jangan kalah tawakal kita sama burung, ya. Burung yang enggak berakal, ya. Maka manusialah yang berhak untuk bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, tawakal, apa arti tawakal?
صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها مع فعل الأسباب المأذون فيها, yaitu jujur dalam menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, tawakal ini adalah amalan hati. Ya, tawakal ini adalah amalan-amalan hati. Dan perlu diingat jemaah bahwasanya amalan hati itu lebih besar daripada amalan anggota badan. Ya, lebih utama. Karena kebanyakan amalan hati ini berkaitan dengan tauhid. Tawakal, khauf, takut, raghbah, rasa harap, roja. Ya. Itu hati. Perbuatan hati, jemaah. Fi istijlabil masalih, untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan manfaat. Wa daf'il madari, dan untuk menolak kemudaratan, menolak bahaya, baik itu dari perkara dunia maupun akhirat. Ya. Disertai dengan melakukan sebab yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tawakal, jemaah. Jadi tawakal itu pasti berkaitan dengan sebab. Ya. Pasti berkaitan dengan sebab. Seseorang yang tidak mau mengambil sebab berarti telah melecehkan syariat. Ya. Betapa banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam tawakalnya melakukan sebab. Ya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang pakai baju perang, baju besi, mighfar, pakai helm besi. Ya, berperang Nabi itu sebab. Namun apakah Rasulullah enggak bertawakal kepada Allah? Itulah cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak seperti orang-orang meninggalkan istrinya untuk keluar khuruj 3 hari, 4 bulan. Istrinya dikatakan tawakallah wahai istriku. Ya, tawakal, enggak dikasih duit gimana? Ya, maka kebanyakan cerita di antara mereka banyak yang minta-minta istrinya. Ya, apakah itu maksud dengan tawakal? Itu namanya tawakul. Ya, pura-pura tawakal. Nah, sekarang misalnya kalau kita sedang diancam oleh seseorang, misalnya diancam dibunuh kah, diancam di ini dan itu, misalnya dalam bahaya, ya. Maka cara tawakal kita adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sebab. Ya, dengan mengambil sebab. Nah, begitu juga ketika kita sedang sakit, misalnya dilanda sakit, bagaimana tawakal kita kepada Allah? Ambil sebab. Ya, sebab maksudnya berobat dengan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Qur'an, dengan minum obat dan seterusnya. Itu tawakal. Nah, namun ingat, al-iltifatu lil asbab, ya, menoleh kepada sebab, maksudnya hatinya itu tergantung, hatinya itu bergantung sebab, ya. Dengan inilah saya bisa sembuh, misalnya. Ya, dengan sebab inilah, maksudnya dia mengatakan hatinya itu bergantung pada sebab. Ini syirik kecil. Ya, syirik kecil. Tetap hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah semata yang menyembuhkan. Ya. Dan inilah yang dia khawatirkan kepada orang-orang yang sering sedikit-dikit mau diruqyah dan seterusnya. Ya, betul, ruqyah itu sebab. Ya, bacaan Al-Quran untuk mengobati penyakit itu sebab. Tapi kebanyakan mereka, ya, kalau saya tidak diruqyah oleh Ustadz Fulan, saya enggak akan bisa sembuh. Nah, ini syirik kecil. Ya, pokoknya saya harus diruqyah oleh Ustadz Fulan. Nah, ini syirik kecil, jemaah. Berarti dia iltifat. Ya, dia menoleh, hatinya menoleh ke sebab itu, bukan ke Allah tabaraka wa taala. Nah,
Oleh karena itu ada sebuah hadis mengatakan man talaba ruqyah ya naqasa tawakkuluhu. Siapa yang sering minta diruqyah ya itu berkurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun apakah boleh minta ruqyah? Silahkan. Ya, boleh minta ruqyah. Tapi ingat, tawakal kita sidqu i'timadil qalbi, harus jujur hati kita ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tawakal ini jemaah, tawakal ini adalah obat yang sangat mujarrab. Ya, obat yang sangat mujarrab. Nah, dan kebanyakan penyembuhan ya sembuhnya seseorang itu karena tawakal ini. Ya. Karena banyak orang-orang itu kalau misalnya dia sudah berobat ini, berobat itu nggak bisa juga, berobat ini nggak bisa juga, terus nggak bisa, ya. Akhirnya hatinya akan bergantung pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, menyembuhkan penyakitnya. Ya. Nah, makanya tawakal ini kata para ulama, tawakal ini adalah obat yang sangat mujarrab. Ya. Makanya harus banyak berdoa jemaah. Ya. Dan semua orang yang pergi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat berjamaah, berarti dia termasuk orang yang tawakal. Ya. Misalnya seorang suami cari nafkah keluar, berarti dia termasuk orang bertawakal kepada Allah tabaraka wa taala. Namun ingat, jangan menoleh pada sebab. Tetap kita melakukan sebab itu, tapi ya yang membuat sebab dan mendatangkan hasilnya adalah Allah tabaraka wa taala. Nah, Allah a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjut penjelasan hadis ini di pekan berikutnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.